Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita lebih lanjut membaca dan merenungkannya, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di sore hari ini kami merendahkan diri memohon Tuhan, ajarlah kami menurut firman-Mu. Tuhan, bentuklah kami menurut rencana-Mu. Tuhan, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk berkata menurut kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kitab Maleaki pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jemaat yang Kristus kasihi, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah kebaktian kita juga disiarkan live streaming? Baik, saya menyapa juga kepada jemaat yang di rumah, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak ya, yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita memasuki minggu kedua Advent. Rasanya baru kemarin ya, tahun 2019, tahun COVID, masih COVID, berharap tahun depan sudah sama sekali hilang. Tapi kita sudah masuk Advent kedua. Ini luar biasa karena rasanya kok seperti baru kemarin gitu ya. Tapi waktu cepat berlalu. Waktu cepat sekali berlalu. Kita sampai pada sebuah peringatan tentang Kristus yang akan datang kedua kalinya. Seperti apa ya? Kita membayangkan, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari, Oma Opa, anak-anak, membayangkan seperti apa ketika Yesus datang? Apakah akan ada suara genderang? Akan ada yang mungkin me-WA, memberikan peringatan dulu atau seperti apa? Kok saya membayangkannya seperti yang terjadi di Malang ya, di Lumajang. Seperti ketika Semeru meletus. Kita lihat videonya, saya yakin kita semua sudah lihat, tapi mari kita lihat lagi. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah.
langit menjadi gelap, dentuman katanya berapa kali terdengar, lalu wedus gembel, si kambing atau si domba itu ya, domba panas itu. Karena bentuk awannya seperti domba, bulu domba, jadi disebutnya wedus gembel. Kalau orang-orang Jawa bilang, awan panas. Sampai tadi siang itu ada 12 kurang lebih yang meninggal. Masih ada yang hilang. Banyak rumah terbakar. Banyak korban luka-luka karena terbakar oleh awan panas itu. Dan kita tidak tahu apakah mereka bertahan atau tidak. Itu akan menjadi salah satu pokok doa kita dalam syafaat nanti. Tapi tidak ada orang yang satu pun yang menyangka bahwa Semeru akan meletus. Semuanya sedang enak-enak saja menikmati sore yang tenang, yang teduh gitu. Dan bencana itu tiba-tiba datang. Bagi orang yang tidak siap, tentu itu menjadi suatu bencana yang luar biasa, menakutkan, mengagetkan. Tidak ada yang sempat untuk menyelamatkan apa yang dimiliki di rumah. Beberapa bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini suatu hal yang menjadi peringatan bagi kita ketika kita berpikir Yesus akan datang. Tenang. Ntar mungkin ada kedengaran suara sangkakala. Pertanyaan saya, emang udah pernah dengar suara sangkakala? Seperti apa bunyinya gitu kan ya. Kan firman Tuhan bilang begitu ya, ketika bunyi suara sangkakala terdengar lalu apa. Tapi seperti apa bunyi sangkakala pun kita tidak tahu. Saya nggak tahu, Bung Abdi pernah, mungkin dia Muger pernah ada gitu. Nggak ada. Di LAI ada museumnya hanya diperlihatkan gambar, tapi tidak ada yang meniupnya. Seperti apa bunyinya kita tidak tahu. Mungkin kita pernah lihat di YouTube begitu ya, sangkakala seperti apa. Apakah akan seperti itu kita juga tidak tahu. Dan siapa yang akan meniupnya? Malaikat? Kita tidak tahu gitu loh. Yang pasti akan tiba saatnya Yesus datang. Kapan waktunya? Semuanya itu akan membuat orang yang tidak siap akan terkaget-kaget. Dan ketika tidak siap itu, dianggapnya kedatangan Yesus sebagai sebuah bencana seperti Semeru meletus. Bukan menjadi sebuah penyambutan terhadap kekasih yang akan datang. Ini kan dua hal yang seringkali disampaikan oleh Alkitab gitu. Kedatangan Yesus, anak manusia itu, yang datang bukan lagi menjadi bayi kecil yang imut, yang gumus gitu ya. Orang sekarang suka bilangnya gitu, gumus, saking gemesnya, menggemaskan, cabi, lucu begitu. Enggak, tetapi sebagai Allah, sebagai raja di atas segala raja, sebagai yang maha kuasa. Sehingga tidak ada satupun orang yang dengan kapasitas yang dimiliki atau relasi yang dia punya, kekuasaan politik sebesar apapun, kekayaan sesultan apapun bisa bertahan di hadapan Kristus. Semua akan berlutut, semua akan menyembah. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Ketika Kristus datang, tidak ada yang bisa bertahan. Dan pada saat itu kemudian akan dipisahkan. Kalau bahasanya di Alkitab itu dibilang membedakan mana kambing, mana domba gitu kan ya. Tapi yang dimaksud adalah sebuah personifikasi mana orang yang beriman dan mana yang tidak. Kita termasuk gadis bodoh atau termasuk gadis pintar. Ketika kita menjadi pintar adalah ketika kita siap untuk berjumpa dengan Kristus. Siap, apa bukti kesiapannya? Adalah bahwa kita sudah hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Salah satunya adalah berlaku adil. Pembacaan kita konteksnya adalah ketika orang-orang Israel, orang-orang Yehuda maksud saya, karena kerajaan itu sudah terpecah. Kerajaan Yehuda kemudian hancur, mereka terjajah. Lalu orang-orang yang ada di Yerusalem juga, para imam dan orang-orang itu petinggi-petinggi hanya menjadi boneka-boneka, dan mereka seakan-akan hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Mereka memberikan persembahan, tetapi ada motif di belakangnya itu. Bukan untuk Tuhan, tetapi ada sesuatu politis yang mereka harapkan terjadi. Yang mereka
mau ambil keuntungan di sana. Nah, parahnya adalah ketika Maleaki menghadapi satu masalah besar, melihat keberdosaan umat Tuhan saat itu, tetapi mereka tidak merasa bahwa saya bermasalah. Masalah besar loh ketika orang hidup dalam dosa, lalu tidak merasa bahwa dirinya berdosa. Gitu. Dia nyolong. Udah jelas nyolong itu dosa gitu kan ya. Di mana-mana nyolong itu dosa. Cuma dua yang boleh. Nyolong hati pacar, hati istri, hati suami, hati anak, itu boleh. Yang kedua nyolong nafas. Tadi nyanyi lagu itu luar biasa ya. Nyanyi tanpa napas itu. Jika padaku ditanyakan, aduh nafas terengah-engah itu boleh. Itu nyolong yang boleh dilakukan. Tapi di yang lain-lainnya gak boleh kita nyolong. Nyolong hasil karya orang, nyolong harta orang, nyolong istri orang, suami orang gitu ya. Nggak boleh kita gitu. Jelas-jelas nggak boleh. Nyolong kehormatan pun nggak boleh. Mencuri kehormatan Tuhan nggak boleh gitu. Tapi ada orang yang merasa biasa, apalagi zaman sekarang ya. Istri nggak peduli, di luar masih banyak para perempuan yang peduli padaku gitu. Suami cuek, tenang aja, masih banyak para pemuda berondong ataupun yang tua yang tertarik padaku. Kayaknya biasa gitu loh. Selingkuh dan apa segala kayak biasa gitu sesuatu. Dan lupa itu adalah tanda ketidaksiapan. Kenapa? Karena ketika Yesus datang itu semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Konteks Maleaki saat itu ada banyak ketidakadilan. Bahkan juga dilakukan oleh para imam. Dan orang kemudian menjerit, termasuk Maleaki bertanya di pasal 2 ayat 17, di manakah Allah yang menghukum gitu? Kok Allah cuek sih gitu? Beberapa hari ini, beberapa minggu ini, dalam kita bukan saja memperingati Advent, merayakan Advent, tetapi juga kita itu sedang dalam hari-hari peringatan anti kekerasan terhadap perempuan. Tapi berita tentang kekerasan terhadap perempuan beberapa hari ini masif. Yang terakhir mungkin Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari dan juga anak-anak mengingat tentang seorang mahasiswi dari Universitas Brawijaya. Seorang perempuan bernama Novia Widiasari. Maaf ya kalau saya harus menyampaikan. Dia diperkosa ketika oleh pacarnya dengan cara dia dibius lebih dulu. Dia tidak sadar. Sampai hamil. Lalu dia dipaksa aborsi. Pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Ketika mengadu kepada keluarganya malah bilang, kamu perempuan gak bener. Kamu gak bener. Ini aib keluarga, tutupi. Dan dia harus hadapi semua sendiri. Dan itu membuat dia patah hati. Apa yang dia lakukan? Akhirnya bunuh diri di makam bapaknya. Seakan-akan dia mengeluh kepada bapaknya. Tidak ada orang peduli padaku. Ibuku tidak, kakak-kakakku tidak, semua sanak saudara tidak, teman-temanku tidak, orang yang kupikir akan mengasihiku, yang akan menikahiku pun tidak. Ini duka yang sangat mendalam, yang sebenarnya, yang tadi disampaikan dalam pengakuan dosa, disimbolkan dengan gerabah yang terpecah, yang hancur berantakan. Dan itulah kenyataan. Itu baru satu loh. Masih ada kan berita tentang seorang perempuan masih SMA kelas 1 kalau tidak salah, diperkosa kakeknya, diperkosa pamannya, bahkan oleh tetangga-tetangganya, sampai meninggal. Belum lagi seorang anak yang entah di mana itu, diperkosa 12 orang, anak masih kecil, perempuan. Dan selalu ceritanya adalah perempuan, anak-anak, kaum lemah. Di mana posisi kita ketika hal itu terjadi? Itulah yang ditanyakan oleh
Maleaki dan juga orang-orang yang saat itu menjerit karena sudah begitu hancur bagaikan gerabah yang hancur tadi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam pembacaan kita, dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku. Ada utusan yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Dari sejak zaman pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri berkata kepada Kain, hai Kain, di manakah adikmu? Itu sudah Allah sendiri berbicara. Gak mempan kan? Tobat tapi yang gak jelas gitu. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Nabi-nabi kemudian dikirim, tetap saja hidup dalam dosa. Sampai sekarang pun para pendeta, guru Injil, sintua, apalagi namanya gitu ya, penginjil banyak. Penatua bisa jadi juga yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan mempersiapkan jalan, untuk menyampaikan tentang apa yang Tuhan inginkan. Tapi kebanyakan dari kita, kebanyakan dari anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang Kristen pun tidak terlalu tidak terlalu peduli. Sehingga kemudian dikatakan di ayat 1 itu, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Dengan mendadak. Seperti yang dikatakan bahwa Yesus datang kapan waktunya, itu dengan mendadak. Kapan waktunya gak jelas. Seperti gunung Semeru yang meletus itu tiba-tiba. Siap tidak siap, ready or not. Jesus is coming. Yesus pasti datang. Lalu di mana posisi kita? Posisi yang benar adalah kalau kita membaca lagi di ayat yang kelima. Yang tadi kita tidak baca karena dari Majelis Sinode hanya membatasi sampai ayat yang keempat. Ayat yang kelima katakan, di pasal 3, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Artinya ketika kita berada pada posisi terbalik dari yang kita baca barusan ayat tersebut, disitulah kita menyatakan diri kita siap menerima kedatangan Kristus. Tapi selama kita masih berlaku tidak adil kepada istri atau suami, kita memberikan kelonggaran yang sangat besar buat kita memaklumi kesalahan kita, tetapi tidak bisa memberikan kelonggaran dan maklum ketika orang berbuat salah, lalu kita dengan mudah menghakiminya, menyingkirkannya. Saat itu kita sedang berlaku tidak adil. Dan Tuhan akan datang dengan mendadak, dengan tiba-tiba, siap atau tidak siap. Apa yang akan Allah lakukan ketika datang? Ayat yang kedua, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Kita tahu ya kalau tukang penatu tugasnya ngapain kan ya. Gak mungkin dong tukang penatu masak gitu kan ya. Ya namanya juga tukang penatu ya, tugasnya kerjanya ya jadi nyuci gitu kan. Sabun dipakai untuk membersihkan setiap pakaian yang dititipkan kepadanya. Lalu tukang pemurni logam jelas. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang ingin tahu ketika ayat ini dibacakan, seperti apa sih seorang tukang perak itu mentahirkan gitu ya, memurnikan perak. Lalu dia pergi ke tempat pemurnian perak itu, dan dia memperhatikan seorang bapak yang dia melebur perak yang dari batu perak itu kan ya, bentuknya nugget biasanya juga disebut ya, kayak emas, potongan-potongan kayak batu kerikil lah gitu. Itu dilebur di api yang sangat tinggi temperaturnya. Dia melebur dan kemudian dia diperhatikan kerak-keraknya itu yang disaring, diambil, terus dibuang. Terus berkali-kali itu prosesnya, nggak sebentar proses itu dilakukan. Lalu si ibu itu bertanya kepada si tukang pelebur perak itu sampai gimana sih Bapak yakin bahwa itu perak udah bersih, udah murni? Terus dia bilang, sampai ketika saya lihat ke dalam wadah perak itu, saya bisa melihat pantulan wajah saya. Kalau terpantulnya jelas, nggak ada bintik-bintik, nggak ada apa-apa, itu berarti dia sudah murni.
Dan ibu itu kemudian berefleksi, sampai batas mana saya tahu bahwa saya sudah murni? Dia bertanya kepada Tuhan. Dan jawabannya jelas, sampai aku bisa melihat wajahku pada dirimu. Disitulah kemurnian itu, disitulah kesiapanmu untuk berjumpa denganku. Sampai kita bisa mendengar sahabat kita mengatakan, ih kamu kayak Yesus aja deh, ih baik banget. Sampai anak kita bisa bilang, mama kayak Tuhan Yesus, papa kayak Tuhan Yesus. Ketika pasangan kita bisa mengatakan, aduh istriku, suamiku baik banget, terima kasih ya, kau seakan menjadi Kristus bagiku. Sampai seperti itu pernyataannya. Dan sebelum pernyataan itu keluar, maka perjuangan kita adalah membiarkan Tuhan memurnikan kita. Melalui apa? Ya segala macam, termasuk hal-hal yang menyakitkan. Bukankah perak ketika dilebur itu juga mengalami panas dan kesakitan yang luar biasa kalau dia punya nyawa? Pergumulan hidup dan segala apa yang kita hadapi adalah bagian dari peleburan perak. Sampai kapan itu bisa terjadi? Termasuk pandemi ini. Sampai Kristus bisa melihat pantulan wajahnya di antara kita semua sebagai gerejanya. Dan ketika itu tiba, maka Yesus sudah datang. Salah satu bukti yang paling jelas adalah ketika kita mampu bersuara terhadap tindakan kekerasan. Ketika kita tidak membiarkan terjadi kekerasan di sekitar kita, baik verbal maupun tindakan. Ketika kita bersedia menyampaikan doa, pengakuan dosa kita yang tadi kita bacakan, bukan sekedar kata-kata yang tidak ada maknanya. Ketika kita tidak lagi diam, ketika kita kemudian menjadi peduli dan peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika tubuh sesama kita yang hancur terpecah, tidak kita biarkan terus terpecah, tetapi kita hadir untuk memulihkan mereka. Ketika kita hadir tidak untuk menikmati segala sesuatu bagi diri sendiri, tetapi melebarkan kenikmatan itu kepada sesama kita, keluarga kita yang pertama, jemaat dan masyarakat dunia ini. Maka pada saat itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan minyak di dalam pelita, sehingga ketika Kristus datang, kita siap menyambut kehadirannya. Bukan lagi hal yang menakutkan dan bencana, tetapi sebagai kita berjumpa kekasih hati yang kita nanti-nantikan. Amin.